Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami sangat hormati, sangat banggakan Pak Anas, Kepala LKPP Republik Indonesia, 10 tahun Bupati Banyuwangi 2010-2020. Yang kami sangat hormati Pak Ses, para deputi, Bu Sarah, Pak Gatot, Pak Setia, dan Pak Sultan, bersama teman-teman direktur dan pejabat tinggi pratama, setelah seluruh staf di LKPP, kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kami diberikan kesempatan, kehormatan luar biasa. Sama ini Mas, kita juga ngeredek juga karena ditunggu oleh Pak Kepala. Sambil saya nanti lihat-lihat HP, siapa tahu Pak Presiden telepon, terus Pak Kepala diminta ke istana terus segera pelantikan. Kami diizinkan hari ini untuk keluar ke Jakarta. Ini berkah Pak Sultan hari ini, lama nggak terbang Pak Sultan, jadi tetapi tugasnya berat karena yang kami hadapi orang-orang hebat ini di LKPP, sementara kami ini kan sebenarnya dari Liga 3 kalau sepak bola di Indonesia, bukan langsung dari Liga Utama, tetapi dengan keyakinan, semangat di bawah pimpinan Pak Anas, timnya sangat kompak. Alhamdulillah, semua mimpi-mimpi yang selama ini hanya seolah-olah menjadi angan-angan, seolah-olah menjadi sulit untuk kita raih, dan seolah-olah nggak mungkin itu bisa dicapai, tetapi dengan kebersamaan, kekompakan Bu Sarah, dan keyakinan bahwa apa yang diajak oleh pemimpin kami waktu itu benar-benar ada manfaat dan berkah. Dan kami yakini itu, alhamdulillah kami tunjukkan, kita bersama wujudkan, dan alhamdulillah itu berkah untuk Banyuwangi. Kami ingat persis di awal diberi amanah jabatan asisten administrasi pemerintahan waktu itu oleh beliau Pak Anas, diberi target ngerubah sakip sama dengan mungkin hari ini teman-teman di LKPP. Waktu itu sakip kami masih C, kami dilantik 2013 oleh beliau. 2012 akhir, ingat saya, beliau dilantik 2010, tapi formasi tim itu baru proses pelantikan di 2012 agak lengkap, dan 2013 kami masuk di tim utama. Yang sebelumnya beliau menjaga suasana tim di Banyuwangi, Bu Sarah, Pak Sultan. Jadi selama beliau awal menjabat tidak ada perubahan struktur, filter politiknya dijaga semuanya, sehingga kinerja tim yang terbangun mulai dirintis mulai awal itu mulai berjalan. Nah, kami yang waktu itu masih baru dari kecamatan digeser ke kabupaten oleh beliau, mengawali proses menjadi second line dari semua pejabat utama di Pemkab Banyuwangi, termasuk Pak Yayan, termasuk Pak Pujo ini bareng-bareng di awal generasi kami, termasuk Pak Budi ini generasi kedua. Dapat penghargaan pertama CC, kami laporan ke beliau, Bapak ada undangan untuk hadir di Menpan, ada penghargaan sakip. Saya ditanya, Pak Ustadi, sakipnya Banyuwangi data apa? CC. Pak Ustadi hadir sendiri. Kalau CC saya nggak mau, apa itu CC. Akhirnya di 2013 itu kami izin ke beliau, Pak, kami butuh tim untuk menyiapkan proses perubahan, untuk merubah proses ini. Karena yang pertama beliau sering ajarkan ke kami adalah bagaimana pola pikir antara yang pimpinan dengan staf ini harus sama. Pola pikir ini yang penting untuk merubah secara bertahap, step by step, mulai level terbawah sampai yang di atas. Karena arah pimpinan jelas, tetapi di bawah di level staf tidak terbaca, maka tidak akan sambung, Pak Sultan. Ini yang awal kami minta ke beliau, kami izin rekrut pergantian struktur di Pemkab itu yang mengerjakan kabak organisasi waktu itu. Kami izin rekrut Pak Budi, tarik dari Bapeda, kami geser ke kabak organisasi, dan beliau menyetujui. Proses itulah mulai berjalan, sehingga apa, di jalan ini apa ya, karena sakip ini kan seolah-olah makanan apa kan itu. Ini kelihatannya sederhana, tetapi kok begitu sulit kita untuk bergerak, karena memang awal Banyuwangi bergerak itu semua
istilahnya Pak Yayan menggunakan istilah Joko Sembung, Pak. Kita punya RPJMD, kita punya perencanaan, tetapi antara perencanaan induk dengan program kegiatan di bawah ini nggak sesuai dengan visi misi yang dibangun oleh Bupati. Maka di proses awal kita sesuaikan lagi apa sih isu strategisnya yang akan kita kerjakan. Di awal masa beliau kami kasih ini strategisnya ada 2. Kebetulan yang satu punyanya Pak Anas 10 tahun strategisnya. Yang slide kedua Mas Gofur itu adalah isu strategisnya beliau selama menjabat. Ada disparitas wajar karena wilayah Banyuwangi yang luasnya se-Jawa Timur paling luas, antara utara selatan ini ada ketimpangan. Yang dihadapi beliau berbeda dengan dihadapi ibu-ibu sekarang ini. Santetnya masih sangat kental. Kalau ingin dicoba masih bisa hari ini. Kalau Pak moderator ingin coba Pak Anas, jadi kami antar ke sana dicoba diapakan gitu aja. Tapi nggak boleh coba-coba ya. Nanti ketagihan. Jadi posisinya ini ada 5 isu, ada disparitas, ada santet, ada kemiskinan. Kemiskinan waktu Pak Anas masuk menjadi bupati ada 20%. Bayangkan kotanya kita kota terkotor waktu itu. Isu inilah yang akhirnya kami share, kami sampaikan. Pak Anas mendrive beliau. Ini level pimpinan, kalau di Pemkab level pimpinan adalah sekda, asisten, bapeda, inspektur. Ini masuk di grup khusus. Grup khusus inilah yang tugas kami menyampaikan ke teman-teman yang lain di ruang lingkup koordinasi. Jadi Pak Yuli kami ruang lingkup koordinasi, tetapi beliau karena memang pingin percepatan, ruang lingkup itu dihilangkan sekatnya. Itu yang kami lakukan sehingga semua percepatan itu bisa kami lakukan. Isu strategis inilah yang melandasi menjadi visi misi bupati, karena visi misi bupati seperti ini. Saya yakin di LKPP juga sama. Ada visi misi yang akan diinginkan dicapai targetnya. Setiap orang pun juga punya target di dalam hidup. Kalau kita mati pasti semuanya doanya pinginnya masuk surga, Pak Yuli. Apakah yang kita kerjakan harian ini menuju ke surga? Ini belum tentu juga. Ada yang iman, ada iman, surganya masih jauh. Nah, pasti organisasi wajib punya target ini. Tetapi visi misi ini kalau tidak diterjemahkan tidak ada dipahami. Dulu di awal Banyuwangi Pak Anas masuk, kita ini visi misinya sudah oke, tetapi di tujuan, di indikator tujuan, sasaran, programnya begitu banyak. Organisasi Pemda itu begitu besar, sehingga nyantolkannya untuk semua program kegiatan semakin bias, besar. Ini yang menyulitkan. Maka kami sederhanakan, seizin Bupati kami lakukan proses penyederhanaan proses ini. Awalnya yang tujuannya begitu banyak, kami sederhanakan menjadi 3. Di akhir jabatan beliau kita rubah menjadi 3. Sasaran yang banyak kita rubah menjadi sedikit. Indikator sasarannya seperti apa? Nah, sasaran prioritasnya kita lakukan perbaikan. Dari program inilah maka targetnya apa yang ingin dikejar. Karena birokrasi ini kan melayani pimpinan, pejabat politiknya di daerah dan dilayani oleh birokrasi. Kita harus menyatukan, memahamkan ke teman-teman pola pikir yang sama tadi. Tugas kita adalah menuntaskan visi misi kepala. Saya yakin sama di LKPP, visi misinya bukan teman-teman punya visi misi, pasti yang punya visi misi yang bertanggung jawabkan kepada Presiden adalah kepala LKPP. Ini yang kami pahamkan ke teman-teman semuanya. Targetnya apa? Kita sudah punya tujuan ini. Kalau orang bangun rumah sudah ada yang diinginkan, tetapi indikatornya seperti apa, suksesnya seperti itu. Nah, Banyuwangi kebetulan indikator tujuannya kami punya 4 indikator kinerja utamanya. Ya, pertumbuhan ekonomi itu kami linkkan dengan penurunan kemiskinan. Yang kedua kita mengukur indeks pembangunan manusia. Yang ketiga di IKM. Ini yang seringkali kami sampaikan secara berkala ke SKPD. Kalau SKPD tidak memahami ini, maka nanti alur pikir secara rencana penganggaran nggak akan bisa, Ustaz. Ya, ini harusnya di komitmen awal bahwa teman-teman program kegiatan adalah menuntaskan tujuan harus di sini. Ini kami pecah indeksnya seperti apa yang akan dikejar. Jadi indeks inilah yang harus dipahami oleh seluruh SKPD di Banyuwangi. Proses awalnya seperti ini berat, karena meyakini
itu sulit. Lah, inilah yang butuh tim satu sama lain harus bisa connect satu sama lain. Kami izin Pak Anas, kami ini kan kalau dulu dengan Pak Anas biasanya diskusinya tim sepak bola, Bu Sarah, Pak Sultan. Hari ini kebetulan kami ini punya event dulu, eventnya namanya Tour de Banyuwangi Ijen. Dulu awal kegiatan diremehkan di Indonesia, tetapi setelah beliau membimbing kami, itu menjadi yang terbaik. Kegiatan Tour de Banyuwangi Ijen, kalender UCI yang kita selalu excellent. Karena kita diizinkan oleh beliau belajar awalnya ke Singkarak, setelah itu kami diminta belajar ke Tour de Langkawi di Malaysia. Setelah itu kami diminta belajar kami ke Tour de France. Nah, kami izin memutarkan teman-teman. Kemarin kebetulan di dunia jagat maya medsos ini kan rame. Kebetulan ada Tour de France 21 hari balapan. Kami ingin lihatkan untuk sukses seseorang lembaga itu butuh kebersamaan. Harus menghilangkan ego dan komunikasinya harus baik. Bayangkan di dunia olahraga yang hebat seperti ini butuh. Bayangkan crashnya, kecepatannya, hitungnya detik. Kalau kita ini masih hitungan, masih bisa jam, masih bisa hari, karena bisa ketemu. Nah, teman-teman izin kami memutarkan. Di sini ada stik 11, sama nanti ada stik 18. Bagaimana tim Jumbo Visma punya target ingin tahun ini menjadi juara Tour de France, yellow jersey, general classification untuk baju yang kuning. Pesaingnya tim hebat-hebat yang secara tim itu sangat rata, tetapi yang dilakukan Jumbo Visma, instruksi dari manajer pemimpinnya adalah mengamankan temennya yang punya peluang. Lah, ini yang seringkali di daerah kami, mudah-mudahan LKPP tidak, kalau kami di Banyuwangi dulu mengalami, adalah tidak bisa mensupport bidang-bidang yang lain. Nah, di LKPP ada 4 deputi mungkin sama. Jadi ini proses balapannya, izin kami ingin menunjukkan di proses balapan ini bagaimana ini bisa mengkudeta general classification. Di titik inilah krusialnya, karena proses kalau di balapan itu ada tim, satu tim balapan yang diunggulkan pasti akan dikawal penuh oleh temennya. Tujuannya jelas ingin gol juara. Banyuwangi dulu diajarkan oleh beliau, kita punya visi ini, kita punya tujuan mensejahterakan masyarakat. Proses yang lewat apa? Lewat 4 indikator kinerja utama tadi harus dibenahi. Kemiskinan harus turun, ekonomi harus tumbuh. Ekonomi nggak tumbuh nggak mungkin nggak. Nanti kami akan contohkan SKPD seperti apa melakukannya. IPM kita harus naik, banyak apa? Nggak boleh ada anak putus sekolah. Harus rata-rata sekolah. Nah, ini mohon izin kita lihat sebentar. Ini kurang lebih 6 menit. 6 menit. Mighty gradients all along the day, over 4,000 meters of climbing, and a dream breakaway to start up. Mathieu van der Poel and Wout van Aert acting like it was Boxing Day at Zolder, going away together. Yang dilakukan oleh tim adalah bagaimana mengawal finger out, Pak, di situ yang diunggulkan oleh tim karena melihat peluang yang ada di depan tim Jumbo Visma ini. Finger out memungkinkan untuk mengkodeta Pogacar. Yang yellow jersey di posisi stick ini adalah Pogacar, tim beda. Jumbo Visma ini sepedanya peleknya apa itu, poroknya depan kuning, helmnya kuning. Dia ada yang dikawal. Mengawal ini gunanya apa? Karena di depan itu ada hambatan angin, yang di belakang akan menghemat tenaga. Pada saat dibutuhkan, maka akan dilepas oleh temannya, diselamatkan, maka dia bisa mengambil pimpinan lomba. Dan itu dilakukan baik komunikasi, baik arahan pimpinan. Tidak mungkin kita kerja tidak mengikuti pimpinan. Pak Renat Kasali memberikan arahan ke kita, karena kami dulu juga diberikan ajaran oleh beliau bahwa kalau kita mau jadi penumpang, jadilah penumpang yang baik. Maka kami yakini itu nggak boleh antar teman saling ganggu. Sehebat apapun programnya, kalau yang mengganggu temannya nggak akan sukses programnya. Dan ini dibuktikan di dalam tim sepak bola, tim balap sepeda profesional.
2,640 Bayangkan meters. selevel They were crested kejuaraan with Wout resmi van Aert back balapan in towards the yang end butuh waktu pendek, itu and dibutuhkan helping to kerjasama, try and bring Roglic back komunikasi, disiplin dan komitmen. with Vingegaard. Bayangkan kalau ada tim semama pembalap tadi iri-irian ini, kok enak yang Pogacar juara yang was even pinggiran, lured into ayo chasing juga punya things on the peluang. flat. Yang jersey hijau itu adalah And once we got to jersey the final untuk climb, Roglic sprint. put in one big final dig. Itu juga timnya Kuss Jumbo didn't Visma. last long, Tetapi and it would be up nanti to akan Rafał dilihat di Majka step to try and 18 sort things bagaimana out for UAE Emirates. yang hijau juga menarik keputusan pimpinan yang diambil mana yang didulukan. Nairo Quintana launched an attack on that final climb, the Col du Granon, rising out of Serre Chevalier, a narrow, windy road with gradients well above 10% in places. Romain Bardet would then set off from the Pogacar bunch. Still Majka doing his job at this point. And then Vingegaard. Just over 5 kilometers Ini when he Vingegaard sudah attacked. mulai dilepas oleh temannya, mengikuti perintah man who'd arahan been the closest manajer to tim Pogacar last selaku year, drivernya, threatening him komandannya akan mulai Quintana ambil will alih reach the front of the klasemen race. pimpinan Vingegaard will sementara. go straight past Bardet. Majka done, and Pogacar showing weakness. Kita butuh First time kebersamaan in his semacam career. ini di setiap tim apapun. Kita butuh kekompakan Geraint Thomas going beyond untuk Pogacar. meyakini bahwa Vingegaard tujuan getting yang akan past kita Quintana capai and ini moving bukan tujuan into the satu yellow atau dua orang, virtual jersey. tapi yang menjadi tujuan organisasi yang harus Even Yates and didulukan. Gaudu were getting the better Ini of pesaing Pogacar utamanya. in crisis. Nah, karena And Jonas jaraknya bisa Vingegaard jauh, rode on jarak and antar kanal finished yang the job. tadi An appointment awal with penuh history. oleh teman-temannya, Jumbo Visma having the sehingga courage to take it on 60 kilometers bisa from finish the di depan finish. dengan On some of the waktu toughest roads yang sudah that the terlihat, Tour de France had ever sehingga presented its di contestants. step berikutnya Vingegaard sudah menjadi A first Tour de France pengguna stage yellow win for jersey. him. Karena yellow 39 jersey-nya seconds ketinggalan past, he was in karena the yellow timnya jersey. terpecah. Nairo Quintana Inilah moved masalah up in the general strategi, classification, masalah as kebijakan did apapun yang Romain dihadapi, Bardet. strateginya Now penting on untuk the podium. digunakan. Yang kuning Geraint bekerja Thomas sendirian. into fourth, Inilah yang kita Quintana akan down habis in tenaga. fifth. Tadej Kerjanya Pogacar yang losing dibutuhkan almost 3 yang Banyuwangi minutes on the selama road, lakukan and adalah after a super team. stage for the ages, Kerjanya kita support now satu be 2 sama lain. minutes and 22 Kerja seconds sendirian behind tidak third mungkin, position. meskipun sehebat apapun Jonas Vingegaard, at tenaganya akan 25 habis, years of age, will be the new energinya leader. nggak mencukupi. Victory by almost a Ya. minute from Quintana. Jadi kembali From ke materi. Kalau kita lihat visi misi, maka kenapa ini kami lakukan di Banyuwangi? Karena Banyuwangi ini pertama kotanya dulu jauh, nggak ada yang kenal. Kalau orang ke Banyuwangi nggak ada yang mau nginap. Orang taunya Banyuwangi hanya yang ditahu Ketapang. Ya, di Ketapang aja berhenti, turun katanya Pak Anas, turun dibangunkan sama sopir dulu. Karena beliau ngajari kita seperti itu, Pak Ustadz. Ini kan orang-orang ini kalau mau ke Bali berhentinya di Ketapang, dibangunkan sama sopir atau agen travel, bangun. Ini mau nyebrang, yang mau ke toilet kencing dulu siapa ini? Banyuwangi hanya dapat limbahnya, nggak pernah dapat penghasilan lainnya, nggak ada yang nginep, hotelnya nggak terangkat, wisatanya nggak terbangun. Ya, setelah kita melakukan tindakan arahan beliau bahwa kita harus mengikuti mekanisme sakit. Kenapa? Keterbatasan dimiliki oleh daerah. Anggaran kami terbatas, tuntutan masyarakatnya mintanya luar biasa, pelayanan nggak ada yang nggak cepat, minta cepat semua, Pak. Sementara pejabat politik, kepala daerah, masa jabatannya juga tidak lama. Jadi percepatan itu yang dibutuhkan, sama dengan tim-tim tadi bergerak cepat untuk mencapai target yang diinginkan. Nanti secara perencanaan dan penganggaran akan dijelaskan oleh Pak Yayan, Pak Moderator. Kami akan melihatkan alur saja yang kami kerjakan. Program visi misi Bupati ini tetap koridornya di dalam satu NKRI, sehingga program prioritasnya pasti antara nawacitanya Presiden, prioritasnya Gubernur dengan Bupati kita sambung. Nggak mungkin nggak sambung ini. Karena apa? Kita ini koridornya NKRI. Kalau masing-masing daerah bekerja sendiri-sendiri, capaian provinsi dan Republik Presiden tidak sama, maka juga tidak akan bisa ada
lompatan-lompatan yang bisa dikerjakan. Kami ingin lihatkan visi misi Bupati. Kami pakai visi misi yang terbaru yang kami kerjakan sekarang ini, yang tadi kami singgung ada 4 indikator kinerja utama. Tetapi di misi-misi ini kami ingin contohkan melihat dari misi pertama, karena kami punya 4 indikator. Kami ingin contohkan di misi pertama ini, inilah yang pasti nanti akan dikerjakan oleh teman-teman LKPP untuk melakukan perubahan. Ini memang esensi yang diminta oleh Menpan RB. LKPP punya modal kuat. Seandainya malam ini Presiden dengan Pak Luhut ketemu, terus sudah Menpannya besok Pak Anas saja, gitu kan. LKPP naik kelasnya lebih cepat. Loh, Bapak ini nggak amin semuanya, berarti berat dengan Pak Anas. Jadi kalau kami dulu di Banyuwangi, pada saat beliau dilamar oleh siapapun untuk dijadikan menteri, kami support amin. Karena pasti sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, dampak manfaatnya untuk NKRI lebih dahsyat, lebih besar. Ya, jadi kami akan nyontohkan satu saja di misi pertama. Di misi pertama Banyuwangi itu membangun ekonomi inklusif dan memeratakan infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan. Tujuannya tadi kita ingin agar pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kami bisa turun. Nanti kami ingin lihat salah satu indikator yang kita kerjakan, kita lompat karena narasumber banyak, tetapi kita ingin lihatkan di cross cutting ini kerjasama antar deputi, kerjasama antar SKPD. Ini yang kami lakukan, kerjasama antar SKPD untuk mencapai. Nggih, siap Bapak? Siap Bapak. Siap, izin. Ambil nafas dulu moderator. Pak Ses manajer. Beliau terlalu sayang dengan Pak Setia. Jadi tadi ngobrol-ngobrol beliau di dalam, kelihatannya berat ke LKPP beliau pasti. Karena ada kawan-kawan yang hebat-hebat katanya beliau. Tapi kalau kami tadi dorong, Pak ke Menpan saja, saya bilang itu. Karena Pak Banyuwangi biar AA. Kami siap lah itu kan Pak. Kita akan mendapatkan dampak yang sama ini Pak Setia. Mohon izin kami lanjutkan. Kami ingin melihatkan, jadi indikator kinerja utama ini tujuan nggak mungkin bisa dikerjakan oleh masing-masing SKPD. Masing-masing SKPD pasti butuh support, dukungan dari SKPD yang lain. Kami ingin lihatkan log frame-nya dari punyanya Dinas Budaya dan Pariwisata mensupport terkait pencapaian tujuan, Pak Moderator. Log frame-nya Disputar ini ngambil tujuan pertama. Indikator tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Dia di program prioritas adalah penguatan sektor pariwisata. Yang ingin dicapai adalah pasti persentase peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal pariwisata, sama belanjanya semakin banyak, membelanjakan uangnya. Pariwisata ditugaskan itu. Nah, di sini nanti akan kelihatan di perencanaan Pak Yayan, karena untuk membuat orang tahan tinggal di Banyuwangi, kalau yang dilihat itu saja, pasti orang akan jenuh dan bosan. Maka Bupati memerintahkan setiap tahun harus membangun destinasi baru. Itu bagian untuk orang tahan di Banyuwangi. Harus ada atraksi juga baru. Itu dalam perencanaan nanti dijelaskan Pak Yayan, itu yang dikerjakan. Tetapi pariwisata tidak bekerja sendiri. Nanti kami ingin Kepala Dinas Pengairan Pak Guntur menceritakan supportnya Kepala Dinas Pengairan untuk mensupport capaian tujuan yang dikerjakan oleh Dinas Pariwisata. Ini adalah berbagai program yang dikerjakan secara bertingkat sesuai eselon, dulu karena masih ada eselon kita, eselon 3, eselon 4 dan setap, masing-masing tanggung jawabnya sudah ada.
indikator kinerja utama yang akan dicapai sudah ditetapkan oleh Pak Yayan setiap tahun. Target capaianmu apa? Ya. Jadi kunjungan wisatanya berapa persen akan ada kenaikan? Lama tinggalnya bisa berapa hari? Terus budaya atraksinya berapa hari? Berapa banyak? Dan spending of money-nya, uang yang didapat berapa? Dari berbagai kegiatan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman pariwisata, kinerja Banyuwangi langsung terukur. Kami ingin lihat kan kinerja Banyuwangi. Pendapatan per kapita kami di tahun 2019 2010 dari 20 juta, 86 naik menjadi 51,80 juta. Produk domestik regional bruto PDRB kami awal 32 triliun, sekarang 83 triliun. Kunjungan wisatawan menjadi domainnya Disbudpar tadi, mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan domestik 909%, dari 491.000 orang menjadi 5,3 juta orang. Wisatawan mancanegara yang dulu kami ini jarang melihat bule, tetapi begitu ini bergerak 2019 dengan tumbuhnya homestay, kami semakin familiar melihat bule-bule sudah di pantai. Hanya di Banyuwangi muncul persoalan karena Banyuwangi adalah destinasi baru, tempat wisata baru yang Pak Ses yang awalnya Islamnya sangat kuat agamanya, ada PR dari Pak Bupati bagaimana kondisi ini bisa cepat diatasi. Nggak mungkin nanti wisatawan ini terganggu karena sesuatu yang nggak penting, karena mungkin masyarakatnya muslim, sementara bule-bule biasanya pakai celananya pendek-pendek, bajunya kurang kain. Tadi kita di hotel pagi-pagi sama Pak Pujo, Pak Us, kebetulan kita nginep di Saripan, kurang kain katanya. Saya mau lihat, nggak berani Bu Sarah. Kebetulan tadi masih puasa Pak Gatot, tapi begitu dijamu oleh Pak Kepala, waduh Pak Bupati, jamu mente, saya terpaksa bismillahirrahmanirrahim buka puasa saya. Poso beduk katanya. Alhamdulillah situasi itu bisa diatasi. Termasuk kita mengingatkan di tempat dekat-dekat destinasi wisata, bagaimana tim Pemkab berkomunikasi dengan takmir-takmir masjid agar sound toa-toa ini tidak tambah dikeraskan. Karena apa? Bule-bule ini biasa keliling sampai malam-malam, paginya agak siang-siang, nggak mungkin belum waktunya pagi masjid suaranya dihantam-hantamkan ke hotel-hotel. Kami mengingatkan, mengajak agar ada toleransi di posisi ini. Jadi ini yang kami bisa contohkan. Misi 2 juga sama, insya Allah. Nah, ini adalah masalah pencapaian IPM dan juga sama di misi 3. Silakan mungkin Pak Guntur menambahkan oleh Dinas Pengairan terkait support di kegiatan pembuatan destinasi daya dukung untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata. Disilakan Pak Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior di sini, eselon di atas saya semua yang di deputi, mohon izin, juga teman-teman yang di eselon 2B dan sebagainya, mohon izin, ini tidak menggurui, menambahkan saja apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Asisten. Saya tidak akan memaparkan dari apa yang menjadi implementasi sakit di satker saya, di SKPD saya, tapi tadi diminta apa saja yang satker saya lakukan dalam rangka untuk mendukung terhadap kebijakan dan outcome yang diharapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk membangun kolaborasi dan ekosistem dalam membangun tim di Pemkab Banyuwangi. Kalau untuk urusan output outcome satker saya, Dinas PU Pengairan, ya mohon izin, saya ini termasuk paling stok lama yang sebelum Pak Anas jadi Bupati 2010, saya stok lama, kan, tetapi yang saya juga sangat disayang sampai sekarang, stok lama yang terus yang dibawa oleh Pak Anas
sampai 2020 dan sampai sekarang masih 2022 diteruskan oleh Ibu Bupati. Jadi kalau untuk urusan tugas pokok fungsi saya, insya Allah outcome ini dalam 10 tahun di masa kepemimpinan Pak Anas, insya Allah sudah apa istilahnya, sudah sesuai target. Artinya bahwa ketika kita akan mengerjakan yang cross cutting dengan teman-teman lintas SKPD, tentu harapannya apa yang menjadi tugas pokok saya udah selesai dulu sebelum kita, ya ini masih ego sektoral masih ada lah istilahnya, maksudnya ya tugas saya harus selesai dulu sebelum saya membantu yang lain kan begitu, termasuk dalam penyusunan anggaran. Sehingga kalau saya boleh cerita, selama di Dinas PU Pengairan di PU sebelumnya, bahwa tugas pokok saya untuk menjamin ketersediaan air baku di Kabupaten Banyuwangi, baik untuk kebutuhan irigasi, air minum, dan kebutuhan lainnya, alhamdulillah dengan berbagai macam isu strategis. Mungkin bisa isu strategis saya di Mas Mati. Nah, ada beberapa isu strategis yang sebenarnya menjadi tugas pokok saya dan sangat krusial terhadap pelayanan masyarakat. Salah satunya bahwa ada beberapa, yang pertama konflik of interest tata guna air, karena pada saat musim kemarau air tinggal 25%. Juga kalau pada saat musim penghujan, karena kita di daerah catchment area lereng Gunung Raung dan Gunung Ijen itu mempunyai daya rusak air yang ekstrim. Akan tapi tupoksi saya dengan anggaran yang cukup diberikan oleh Bapak Anas selama musim kemarau, alhamdulillah sudah sejak 2008 sampai 2022 ini, ketika musim kemarau kita tinggal neraca air kita 25%, kita masih bisa mencukupi kebutuhan irigasi maupun air minum di Kabupaten Banyuwangi. Tentu setelah itu kami akan mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Asisten untuk mendukung Dinas Pariwisata, bagaimana kita mengembangkan destinasi wisata yang berbasis dari sumber daya air. Next, kita dalam membangun itu kita punya beberapa inovasi ya dalam rangka untuk itu. Langsung aja inovasi yang kita lakukan. Next, inovasi dalam rangka untuk mendukung Sakip A. Nah, pertama inovasi Mawas Diri ini, kalau ini saya kira di LKPP sudah lebih pinter dari saya. Dalam rangka untuk output outcome tupoksi saya membangun sistem informasi pengawasan dan direksi. Ini untuk pengawasannya pelaksanaan kegiatan, sehingga kita komunikasi antara PPTK, pengawas maupun pelaksana di lapangan bisa kita pantau dari kantor. Dan juga ini terhubung kepada Ibu Bupati yang dimana dalamnya kalau kita klik satu kegiatan pekerjaan di situ kita akan tahu dengan koordinat di sini pekerjaannya begini, ini kondisinya sekarang sedang selesai atau apa, kurang apa, bisa dari sini. Sebelumnya ini untuk output untuk tupoksi saya. Lanjut, ada juga kita terus inovasi yang ini dalam rangka untuk supaya ketepatan waktu tadi, untuk dalam rangka penyusunan penganggaran kita punya inovasi si petir. Jadi di sini sistem bagaimana database yang ada, sehingga ketika data-data ini sudah ada di inovasi kita di sistem database kita, jadi pelaksanaan perencanaan yang kita lakukan baik itu dari pokok-pokok pikiran DPRD, dari usulan dari bawah, semuanya sudah on the track. Jadi usulannya sudah tepat. Jadi kita tidak apa istilahnya, tidak ada anggaran mubazir. Ketika anggaran usulan DPRD minta ini dan itu, kita sudah punya database yang cukup, yang sesuai dengan tupoksi kita. Lanjut. Gatawati dulu. Terus lanjut dulu Kak. Nah, ini kita dalam rangka cross cutting yang diceritakan oleh Pak Asisten tadi, bagaimana kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
destinasi wisata di Banyuwangi. Bagaimana kita tadi untuk meningkatkan bagaimana semua wisatawan bisa betah di Banyuwangi. Kita ada program kegiatan inovasi, yaitu kita membangun destinasi wisata di seluruh destinasi, di seluruh sumber daya air di Banyuwangi. Next. Nah, beberapa daerah destinasi wisata kita bangun dengan anggaran yang cukup, sehingga hampir ada sekitar 10 beberapa destinasi wisata, beberapa sumber air dan sebagainya kita bangun, sehingga menjadi suatu tempat destinasi yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Nah, di sini beberapa daerah, Bapak Ibu sekalian, kalau ke Banyuwangi nanti bisa bagaimana mengunjungi destinasi wisata yang dibangun oleh Dinas Pengairan yang mendukung daripada destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Ini Dam Concrong, ada tempat itu, kita ada Oling River Food. Di sini kalau Bapak Ibu sekalian mau kuliner khas di Banyuwangi, ada oling, makanan khas Banyuwangi itu ada ikan oling namanya, bisa beli di Oling River Food. Itu kalau orang Jepang namanya unagi, itu namanya Oling River Food, oling namanya. Nah, ini beberapa destinasi yang kita bangun sehingga Banyuwangi punya banyak destinasi wisata dan kelihatan cukup bisa dikunjungi di mana-mana. Ini sumber belimbing, beberapa dam dan sebagainya kita ini. Next, terakhir kembali ke Sekardadu. Selanjutnya ada inovasi kita yang terakhir yang sedang kita bangun dalam rangka untuk membangun ekosistem sumber daya air yang melibatkan seluruh masyarakat dan sekolah, yaitu kita punya inovasi sekarang Sekardadu. Mungkin ini satu-satunya yang sedang ada di Indonesia mungkin ya, mungkin Kementerian PUPR juga tidak ada. Kita melibatkan sekolah, jadi Sekardadu itu sekolah rawat daerah aliran sungai. Jadi seluruh das di seluruh Kabupaten Banyuwangi kita bagi habis, kita mapping, jadi diampu oleh ada 9 universitas yang ada di Banyuwangi. Di bawahnya di setiap das satu universitas dia mengampu beberapa SMA mengampu SMP dan SD. Jadi ini secara masif masyarakat Banyuwangi terutama melibatkan sekolah, kampus untuk beberapa daerah aliran sungai. SDX misalnya SD SMPN Tegadrimo, dia punya daerah rawat daerah aliran sungai, saluran ke sungai di sekitar sekolahannya, sekitar 2 kilo, 3 kilo dia merawat, dia menanam, dia membersihkan dan juga ikut mengedukasi masyarakat ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap sempadan saluran, sungai dan lain-lain. Ya, terima kasih. Ya, saya kira itu Pak Asisten. Jadi ini kita dalam rangka untuk mendukung Proskating tadi, dalam rangka mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis pariwisata. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur. Tadi kami menunjukkan saja salah satu contoh dari yang kebersamaan kinerja bareng-bareng. Insya Allah dengan kebersamaan itu Pak Ses, Banyuwangi bisa mengerjakan apapun dalam waktu cepat. Kemarin kita ada kegiatan, kita ini sudah punya perencanaan gelondongan-gelondongan semua Pak Ses, sehingga pada saat Ibu Bupati memerintahkan Kepala Bapeda, Asisten dan Sekda untuk menerima peralihan pergeseran ke Jurnas event balap sepeda isi di Banyuwangi, kami siap dengan waktu singkat bisa menyiapkan itu semuanya. Memang di sini dibutuhkan kerja cepat. Kebiasaan lama kita yang dulu kerja kita hanya sekedar kita rencanakan, kita anggarkan, kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan, selesai, tetapi tidak berdampak apa-apa ke masyarakat, tidak ada dampak untuk kita, tidak ada dampak untuk pencapaian tujuan, hanya sekedar memenuhi format penghabisan anggaran aja bicara. Itu yang dirubah oleh Pak Yayan, nanti dijelaskan oleh Pak Yayan. Itu mungkin menghantar kami, nanti kami sambil diskusi
Setelah itu waktu disilakan ke Pak Yayan ya. Pak Yayan, setelah Pak Yayan nanti baru Pak Pujo dan baru nanti Kominfo untuk menjelaskan modal nekat Banyuwangi membangun sistem tersendiri dengan SDM yang sangat terbatas. Alhamdulillah SPBE Banyuwangi hari ini masih masuk yang terbaik kabupaten kota di Indonesia. Disilakan Pak Yayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak pimpinan semuanya, saya menambahi melengkapi teman-teman sekalian bahwa saya meyakini teman-teman LKPP sudah sangat jago kalau menentukan tujuan, menetapkan indikator, membuat program, membuat kegiatan, dan merencanakan keuangannya. Saya yakin semuanya jago. Permasalahannya di kami itu tidak sekedar itu. Kalau Bapak pengen sakitnya Pak Guntur tadi di dipanya itu tidak ansih untuk Pak Guntur, tapi di outputnya saya paksa di Bapeda dalam petik harus 2. 1 untuk capaian targetnya Pak Guntur Dinas Pengairan, yakni pelayanan sumber daya air. Yang kedua, menambah targetnya Dinas Pariwisata, titik destinasi wisata baru. Ini di kami. Jadi saya sengaja membuat contoh nih tadi. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba diperintahkan Pak Kepala LKPP untuk turun ke daerah, karena ada kasus beruntun, beberapa daerah terlibat masalah hukum terkait pengadaan barang dan jasa. Sekaligus pelatihan internal SDM di daerah, sekaligus juga pelatihan sistem katalog dan sertifikasi profesi. Kalau yang sibuk mengurus kegiatan ini dan anggarannya hanya Pak Sestama yang sibuk, Bapak Ibu tidak bisa sakitnya Yang ngurus anggarannya yang hanya Pak Sestama, Bapak Ibu tidak akan bisa Tapi gimana caranya? Yang ngurus harus kolaborasi, karena perintahnya mendadak dan belum ada di DIPA. Bagaimana caranya? Maka 1, misalnya, untuk turun ke bawah, harus melibatkan paling tidak Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum atau Bu Suharti Biro Hukum. Ketika ada permasalahan hukum di Pemda, harus kita dampingi, tidak menunggu mereka meminta. Atau untuk pelatihan sistem katalognya, harus dari Direktorat Pengembangan Sistem Katalog harus turun juga bersama-sama. Kalau ada honorer narasumber di situ, ya digunakan. Bukan anggaran dari sekretariat atau Pak Ses. Yang di Pak Ses apa? Mungkin makan minumnya di daerah, sewa tempatnya, sewa gedungnya, sewa hotelnya, atau pelatihan SDM-nya internalnya, sekaligus jalan-jalan nih, SDM pelatihan. Maka otomatis Pusdiklat Pengadaan Jasa terlibat di dalamnya. Ini contoh. Kalau yang sibuk hanya Bu Linda di Biro Perencanaan, ya tidak bisa Ini maksud sakit itu seperti itu. Nanti ada matriknya di belakang saya jelaskan yang harus dipenuhi apa untuk dapat Yang saya pahami di LKPP masih pada posisi BB. Titik kritisnya ada pada indikator kinerja individu. Nah, ada indikator kinerja individu, indikator kinerja eselon 3 dan seterusnya sampai ke atas. Saya baca di Bapak Ibu, sudah saya baca kemarin, memang ada beberapa yang perlu kita diskusikan bareng-bareng. Penentuan IKU dan indikatornya sudah oke. Tetapi nampaknya Kemenpan belum memandang IKU itu sebagai perwakilan pengejawantahan keberadaan LKPP. Nampaknya. Maka ini perlu komunikasi. Saya harus seperti apa ya, supaya IKU saya menunjukkan keberadaan LKPP gitu loh. Termasuk apa harus banyak atau sedikit. Termasuk menentukan targetnya. Saya lihat di laporan ke LKPJ-nya, pertanggungjawabannya sudah tercapai targetnya. Tapi saat menentukan target itu, apakah Kemenpan memahami itu sebagai terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu perlu komunikasi dengan Kemenpan. Jadi, di kami kebetulan karena kami orang kampung, orang desa,
kesulitan menentukan itu, dan kami melibatkan akademisi yang kami pandang lebih objektif memandang kami untuk menentukan titik derajat ukuran tadi. Itu di kami. Kami libatkan perguruan tinggi, Brawijaya, UNER, yang pikirannya kira-kira teori masih cemerlang, akhirnya begitu. Alhamdulillah jadinya seperti ini. Tapi kami tidak given, tidak diberi, jadi tidak. Tetap kami terlibat di dalam diskusinya. Oh, kalau tajirnya segini kami tidak mampu. Ini terlalu rendah, ini terlalu tinggi. Sesuai kacamata dan norma-norma akademisi itu yang kami lakukan. Saya yakin LKPP sangat memahami ini. Permasalahannya saat menentukan titik itu apakah terlalu tinggi, terlalu rendah. Berarti walaupun LKPJ-nya di atas 100%, dianggap oleh Kemenpan itu belum mencerminkan target 100% keberadaan LKPP. Ini permasalahan kita. Nah. Kemudian ada slide minimum requirement. Nah. Ini kunci minimalisnya untuk dapat sakit A. Tapi banyak, ini salah satu saja. Nah. Titik merah itu ada di kolom paling kiri adalah AA paling atas, kemudian A, kemudian BB, kemudian B, CC, C, dan D paling kiri. Itu menunjukkan angka-angka dari Kemenpan. Nah, yang Bapak Ibu masih B, maka ada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5 dari kiri ke kanan. B, misalnya, perjanjian kinerja individu. Kayaknya di LKPP belum ada, dianggap T, merah itu dianggap belum ada. Itu kualitasnya, karena belum ada ya belum ada kualitasnya. Kalau Bapak Ibu sudah ada perjanjian kerja individu, maka akan naik di atasnya. Naik di atasnya yang merah, yang BB ini. Nah, yang merah yang BB ini. Ini yang merah yang mana? Nanti gak cocok. Nah. Loh, benar-benar ya. Akan naik yang ini, ke BB ini. Artinya apa? Secara formal ada perjanjian kerja individu. Formalnya ada, Bapak Ibu mengetik, menulis perjanjian kerja ada. Tetapi kualitasnya tidak diyakini oleh Kemenpan. Jadinya seperti ini, maka dapatnya BB. Apa perjanjian kerja individu itu? Di kami itu sudah sangat rinci, sangat rigid. Makanya kami mendapatkan nilai A ini. Apa artinya? Formalnya ada, ulangi, formalnya ada, kualitasnya kurang. Jadi di kami pun masih kurang kualitasnya. Kenapa? Kadang janjian, Pak Asisten, saya input ya, saya ini kerja. Oh iya, nanti saya klik. Itu masih ada di kami. Berjanji antara saya dengan bawahan saya, Pak, saya mau nginput ini kerja ya, nanti Bapak klik ya. Artinya saya ACC. Itu masih ada di kami. Makanya kami masih dapat A pada titik ini. Ada perjanjian individu, tapi kualitas kami belum, masih kurang. Di LKPP malah belum ada sama sekali, karena ini individu. Yang ada adalah perjanjian kerja eselon 3 dan 4 ini. Sudah ada, tapi kualitasnya belum, isinya masih belum ada oleh Kemenpan, masih formalitas belaka di level eselon 3 dan eselon 4. Dan itu pun masih sepertiga dari unit, sepertiga. Jadi kalau misalnya ada 3 deputi, masih 1 deputi yang tuntas melaksanakan PK eselon 3 dan eselon 4. Ini titiknya di sini. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu mau menaikkan ke level BB, syaratnya adalah PK eselon 3, 4 harus clear, termasuk kualitasnya. PK individu ada, walaupun mungkin kualitasnya belum. Nah, untuk ke BB. Nah, maka semua pihak, semua staf, semua eselon harus memahami ini satu persatu. Kalau masih sepertiga, ya belum bisa dapat. Nah, ini kunci untuk perbaikan nilai sakit. Nah, ini memang gampang-gampang susah, gampang-gampang mudah. Nah, di Banyuwangi hari ini sudah sampai pada tahapan reward. Jadi untuk menaikkan ini, kami untuk menaikkan ini
kita sedang mengejar AA, maka hari ini Banyuwangi menetapkan reward and punishment. Jadi kalau ketahuan ada janjian antara bawahan atasan input kinerja dan diklik supaya dapat uang di akhir bulan, karena ini ada skornya. Jadi klik kami itu ada skornya. Kalau saya mengklik hari ini di LKPP narasumber 1 jam, itu ada skornya. Kali rupiah, kali uang yang saya terima di akhir bulan. Nah, kalau janjian seperti itu, masih ada janjian dan ketahuan oleh sidak, oleh sistem di Pak Budi, maka 1 SKPD kami tidak menerima TTP di akhir bulan. Terus di kami sudah seperti itu. Jadi dapat sanksi. Kalau saya ketahuan janjian dengan Pak Asisten, maka saya akan dapat sanksi di bawah saya akan 1 SKPD tidak terima TPP di bulan itu. Ini akan saling menjaga. Tolong dong, jangan bohong-bohong, nanti kita kena semua dong. Jangan gitulah. Ini yang kita lakukan hari ini untuk AA. Sulit iya, tapi saya yakin LKPP bisa. Kuncinya mau dan tidak. Ini untuk strategi di contoh untuk di minimum requirement. Nah, di anggarannya, kalau Bapak Ibu masih 1 anggaran untuk 1 outcome, itu juga belum. Karena efisiensi tidak hanya pada titik anggaran. Oh, saya sudah refocusing nih. Tidak hanya titik itu. Tidak hanya menghemat uang atau anggaran, tapi menghemat kegiatan. Contoh begini. Di Banyuwangi ada kegiatan pembukaan Musrenbang Cup domain saya, DIPA-nya ada di saya, dirangkai dengan MOU dengan 10 kabupaten kota, dan dirangkai launching program Banyuwangi in your hand, programnya Pak Budi. 1 kegiatan, 3 kegiatan 1 kali dilaksanakan. Anggarannya ada kolaborasi antara saya, Pak Budi, dan bagian umum, karena tempatnya di Pendopo. Perlu tari-tarian pembukaan Musrenbang Cup dari Kadispar yang mengirimkan tari-tariannya ke saya. Saya tidak membayar, cukup meminta, tolong dong. Menjadi lucu kalau Bapeda menganggarkan tari-tarian. Tidak sesuai dengan arah keuangan juga. Ngapain? Nah, karena tempatnya di Pendopo, sewa LED besar. Yang sewa Pak Budi, bukan saya, tapi saya gunakan juga. Efisiensinya adalah 1 kali sehari bisa 3 kegiatan, yang seharusnya berturut-turut 3 kali. Ini namanya efisiensi kegiatan. Otomatis keuangannya biasanya mengikuti. Nah, maka dari itu, antar deputi, antar biro, antar direktur perlu cross cutting seperti itu. Puncaknya hari ini kami sudah cross cutting itu lintas SKPD. Tidak hanya anggaran, di mana saya bisa menggunakan anggarannya Pak Pujo menggunakan anggaran saya, itu kami biasa. 2018 yang lalu, kami diperintah Pak Anas untuk studi wisata di desa wisata Shirakawago, Jepang. Dan saya tidak punya anggaran luar negeri, karena Bapeda untuk apa ke luar negeri? Tidak ada perlunya. Yang perlu dispar. Saya akan mengeluh, Pak, saya tidak punya anggaran. Tidak ngurus. Saya bisa meminta anggarannya dispar untuk saya, atas izin Bupati. Ini nilai tertinggi di Sakip. Nah, Pak, gimana nanti pemeriksaan BPK-nya? Kami WTP murni berturut-turut. Nah, bahkan hari ini kami sudah cross cutting SDM, orang, manusia, orangnya. Pak, gimana kalau orangnya? Ya sama saja. Kita bisa cek log dimanapun tempatnya. Absen dimanapun tempatnya bisa. Tinggal nitip. Hari ini saya sedang membayari 2 orang tenaga ikut anggarannya Bapeda, tapi bekerjanya di Dinas Pertanian. Mengapa? Karena kami kekurangan orang. Kebetulan ini 2 orang ini ahli ngurusi tanaman dan ahli ngurusi hewan. Kenapa dulu ada di Bapeda? Karena ya salah penempatan di awal. Ikut Bapeda, saya yang bayari saya, absennya kadang pagi ke saya, pergi ke Dinas Pertanian, bekerjanya di sana. Kemarin ada event yang Pak Ustadz ceritakan, event balap sepeda nasional. Saya juga meluncurkan bantuan untuk SDM di sana, ketika jadi MC selama 5 hari berturut-turut.
ya saya tidak minta gaji, dapat honor. Itulah puncak tertinggi di kami, cross cutting anggaran dan SDM. Manakala Bapak Ibu telah mencapai titik itu, insya Allah dipegang tangan. Kuncinya adalah meluruhkan semua egoisme kita, tinggalkan ini anggaranku, ini anggaranmu, bahwa ini adalah anggaran LKPP untuk semuanya saja. Sulit iya, kalau diangan-angankan, tapi kalau berkehendak dan Bapak Ibu yakin, insya Allah mudah dilaksanakan. Terima kasih, itu clue dari Bapeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan. Selanjutnya saya akan waktu Pak Inspektur, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya namanya inspektur atau inspektorat ini sebagai evaluator terkait sama sakit. Ada beberapa kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan sakit ini yang perlu kita support kepada teman-teman. Bapak Ibu sekalian, saya sengaja bercerita sharing terkait sama pengalaman inspektorat untuk memberikan andil terhadap penilaian sakit. Lanjut, kita ketahui bersama bahwasanya sakit ini merupakan langkah awal kita dalam melaksanakan kegiatan, melaksanakan tupoksi kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, inspektorat selaku evaluator mempunyai fungsi yang lumayan baik, yang lumayan penting. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tujuan evaluasi internal ini jenengan sudah tahu semua bahwasanya adalah untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Ini jenengan sudah tahu semua. Manfaatnya adalah menghindari pengaruh subjektivitas dan ego sektoralnya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, terkait sama teori jenengan sudah tahu, saya hanya bercerita terkait sama pengalaman saya. Sebelum saya memaparkan ini, tadi sudah ada pertanyaan, kira-kira evaluator ini fungsinya apa kan gitu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, fungsi daripada inspektorat yaitu adalah menyamakan frekuensi. Jadi kalau di Kabupaten Banyuwangi ada lebih dari 50 SKPD, ini harus disamakan frekuensinya. Kalau kita memandang gelas, yang dilihat bukan isinya, tetapi gelasnya. Ini berat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini fungsi dan tugas ini berat. Kita kalau enggak sama frekuensinya, biasanya antara satu dan yang lainnya ini saling melihat kelemahannya. Sehingga inspektorat turun untuk menyamakan persepsinya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang namanya inspektorat biasanya kalau turun itu kelihatannya gawat, kelihatannya runyam. Ada apa inspektorat turun? Tetapi kalau di dalam bidang sakit, inspektorat ini harus sabar dan telaten. Bapak Ibu sekalian, yang namanya sakit itu adalah suatu rangkaian administrasi, antara administrasi dan action itu harus sama. Jika lo nggak sama, mesti ada apa? Oleh karena itu, inspektorat sebagai evaluator harus bisa memberikan solusi terkait sama administrasi dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tupoksinya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, harus komunikasi. Komunikasi macam-macam. Ada yang internal,
ada yang eksternal. Eksternal ini saya sama Pak Yayan selaku Bapeda, saya sama Pak Ustadi selaku asisten, kita harus sama. Dan yang penting harus sama dengan Kemenpanpar. Sehingga antara pikiran Kementerian PAN itu sama kita harus sama. Jangan sampai yang sana A, yang sini B. Ini nanti yang disalahkan ya kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang namanya komunikasi harus kita tingkatkan. Yang selanjutnya harus berani menyatakan ini kurang, ini salah. Biasanya teman-teman mengambangkan persoalan. Tapi kami sebagai inspektur melalui auditor, melalui tim, ada tim evaluasi sakit biasanya, saya selalu kalau yang salah jenengan katakan salah. Oh ini salah seperti ini, ini kurang-kurang seperti ini. Tetapi kalau sudah mengatakan salah, otomatis kita harus bisa membenarkan. Ada cara-cara untuk membenarkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada jangka waktunya. Kalau saya biasanya sampai sekarang masih belum ada ya, belum selesai terkait sama evaluasi sakit. Biasanya saya memberikan SPT itu 14 hari biasanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, selesainya enggak 14 hari. Biasanya setelah kami evaluasi, nun sewu aja, saya ditarget biasanya harus A. Jikalau itu ada SKPD yang kurang dari A, itu tak laporkan ke kepala SKPD-nya. Oh ini sampean masih A kurang. Ayo sampean ke sini. Yang kurang A, B, C sampai Z. Setelah itu saya memberikan waktu lagi. Nah, setelah itu baru kalau sudah administrasinya sudah lengkap, Bapak Ibu sekalian, baru saya selaku evaluator bisa menilai terkait sama kelengkapan sakit itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, jikalau nun sewu kata orang Jawa bebel, udah notok nggak bisa, ya otomatis saya harus laporan ke pimpinan, Pak Sekda, SKPD ini sudah seperti ini, kok masih seperti ini. Akhirnya baru setelah itu kita upayakan untuk revisi, melengkapi dokumen dan sebagainya. Lanjut ke slide nomor 54 kalau nggak salah, terakhir. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai evaluator bahwasanya kita bisa menentukan apakah sakit yang dilaksanakan oleh SKPD A, B, C, D itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan demikian bahwasanya yang kita ketahui bahwasanya syarat-syarat untuk menentukan A dan B sampai ke D ini bisa ditentukan melalui evaluasi sakit yang seperti kami terapkan di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak Pujo. Disilakan Pak Budi, waktunya kejar-kejaran. Pak Budi ini modal nekat Pak. Hanya sistem kami dibangun di Kominfo semuanya. Disilakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran LKPP, staf semuanya, mungkin menyampaikan sedikit saja. Kami di Pemda itu ada Dinas Kominfo. Jadi kalau saya melihat struktur di LKPP, saya kira mungkin lebih jangkauannya lebih cakupannya lebih spesifik di LKPP, karena kalau kami di Pemda itu tugas kami sebenarnya hanya melaksanakan e-gov di lingkup Pemkab Banyuwangi, yaitu dari pemerintah daerah di Seda sampai ke desa.
tetapi dinamika di lapangan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kami alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di Banyuwangi ini tadi kan di isu strategis ada dulu kota santet, sekarang menjadi kota internet gitu. Nah ini merupakan awalnya tantangan bagi kami, tetapi ini menjadi suatu motivasi. Kami ingin membuktikan bahwa wilayah Banyuwangi yang cukup luas di Pulau Jawa itu bisa kami lipat jarak dan waktu dengan IT. Jadi infrastruktur di Banyuwangi ada 189 desa itu sudah bisa kita sambungkan dengan fibra optik semuanya. Jadi di desa itu mulai dari perencanaan, penatausahaan, kemudian pelaporan, ya seperti sakitnya di Pemda itu kita turunkan sampai ke desa. Itu bisa kami lakukan di Banyuwangi, dan itu sangat membantu bagi teman-teman kepala desa di Banyuwangi, karena dulu awal-awalnya ada dana desa dengan anggaran yang luar biasa, dengan SDM yang pas-pasan. Ini tentu menjadi problem bagi teman-teman di desa. Di Banyuwangi alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Terus di dalam sakit ini apa peran kami di Kominfo? Tadi dijelaskan Pak Asisten, Pak Yayan, bahwa semua indikator apapun yang disampaikan oleh Menpan ini semuanya sangat terkait dengan kami, dengan sistem. Semuanya itu bisa kita laksanakan. Teman-teman yang di OPD itu bisa terbantu dengan sistem yang kami bangun. Misalnya tadi bagaimana kita untuk menyusun anggaran dari awal. Kalau dulu itu Pak Yayan awal di Bapeda pasti pusing anggaran Musren Bangdes sampai kabupaten itu usulannya ABCD FGH, nanti yang keluar adalah bukan itu, IJKLMN itu. Jadi semua nggak ada yang keluar. Begitu kita sistematisasi dengan sistem perencanaan, semuanya kita masukkan dalam sistem. Alhamdulillah usulannya ABCDEF, yang keluar ABCD gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah ini sangat bantu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada di UPD, jadi kami selalu dituntut oleh Pak Bupati waktu itu, Pak Budi, bagaimana caranya teman-teman ini bekerja dengan mudah, kemudian melayani masyarakat dengan cepat. Saya nggak mau tahu caranya, silahkan timnya Pak Budi dioptimalkan. Kalau kurang SDM, segera direkrut. Itu yang diperintahkan kepada kami. Dan tadi Pak Asisten menyampaikan, awalnya kami dulu di bagian organisasi Bapak Ibu, ditugaskan Pak Asisten bagaimana sakit bisa naik, dan alhamdulillah di 2016 ya sakitnya A, 2017 awal saya promosi di Dinas Kominfo jadi PLT Pak, tidak langsung kepala dinas, definitif sekretaris Dinas Kominfo PLT. Nah, apalagi yang harus kami kejar ini kan. Nah, waktu itu ada SPBE Pak. Alhamdulillah tahun 2019 penilaian SPBE pertama Banyuwangi alhamdulillah terbaik se-Indonesia. Jadi 2020 kami alhamdulillah definitif Pak. Nah sekarang nunggu target lagi Pak. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, SPBE kami kan ini mekanisme selalu berubah, proses penilaiannya berubah, dan sekarang sepertinya SPBE ini kan sudah menjadi rapot juga bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Kami di angka 3,53, terbaik nomor 2 Pak, kami kalah dengan Bantul yang nomor 1, kita nomor 2 di kabupaten kota. Nah di LKPP insya Allah nanti segera menyusul. Sekarang saya lihat saya intip masih kategori cukup, semoga nanti itu bisa menyusul kami dan lembaga yang lain yang sudah di atasnya. Dan kuncinya adalah yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian, kami sharing saja, bahwa di era digital sekarang ini kan kita
selalu kendalanya adalah SDM. Sejak zaman Pak Anas dulu, begitu kita diberi tugas mengelola SDM, kami akan selalu dibantai. Sudah SDM yang ada itu tugasnya pimpinan, ya sudah, itu yang ada diberdayakan. Yang bisa kami kerjakan, kami bantu adalah bagaimana dengan SDM yang tetap, hanya kita bisa mengupgrade, tetapi sistem ini bisa kita bangun dengan baik. Alhamdulillah sekarang perlahan-lahan apapun yang kita kerjakan selalu kita laksanakan berbasis IT. Kami selalu diberikan tugas-tugas bagaimana tadi Pak Yan menyampaikan, ada setiap aktivitas harus diinput, nanti bisa langsung dikorelasikan dengan aktivitas kita setiap hari, langsung support ke pimpinannya sampai dengan kinerja tingkat organisasi. Nah sekarang kami ini setiap aktivitas juga selalu harus ada kontribusi. Kami juga ada namanya rapot kinerja begitu, setiap minggu bagaimana kita harus oleh Ibu Bupati dicek begitu, setiap hari minggu dilihat apa sih yang dikerjakan oleh Pak Budi selama 1 minggu ini. Ngelihat 1 minggu sekali Pak. Ini kalau yang seperti kita yang banyak aktivitas saya kira tidak ada masalah, tapi ternyata teman-teman di OPD yang lain itu ada juga yang bingung isi, ini seminggu ini apa yang saya kerjakan ya gitu. Nah ini salah satu cara saja tadi disampaikan Pak Yayan, bagaimana bola ini tidak hanya digiring oleh beberapa orang, tapi juga bisa dibagi habis kepada teman-teman yang lain. Intinya adalah bagaimana kita membangun super team, membangun teamwork ini yang harus tetap kita maksimalkan. Tidak ada gunanya kita punya individu yang seperti disampaikan seperti kesebelasan begitu, walaupun pemainnya top-top, tapi kalau pelatihnya ini tidak bisa memanage, tidak akan bisa menjadi juara. Dan saya kira leadership ini menjadi hal yang penting, tetapi super team akan lebih penting. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sebelum ini session ini diakhiri, sakit ini enggak sulit, insya Allah Pak Ses, tim LKPP lebih hebat dari kami Banyuwangi, Pak Gatot, Pak Sultan, punya pemimpin hebat juga hari ini LKPP. Kami pernah merasakan Pak Ses, dan kami tetap sehat. Jadi kami mohon dengan hormat, jangan terbebani Pak Yuli, Pak Iwan, dan semuanya. Bukan bandeng presto, jadi bukan tulang lunak ini kita tulang yang tetap semangat, ya, jadi semangat. Tapi sehebat apapun perencanaan, sudah dikerjakan, sudah dipertanggungjawabkan. Kalau capaiannya tidak bisa diukur, tidak berdampak, maka kerja kita semuanya tidak ada harganya, Pak. Nah, ini yang seringkali tidak dipikirkan oleh kita semuanya. Jadi kita hanya mengerjakan sesuatu yang orang luar tidak merasakan, teman kita tidak ada dampaknya, nggak merasakan apa-apa. Tetapi kami alhamdulillah dibimbing oleh beliau 10 tahun dan dilanjutkan oleh istri beliau Bu Ibu, yang kita kerjakan semuanya berdampak signifikan, baik makroekonominya maupun mikroekonomi. Kami terukur semua pekerjaan yang sudah direncanakan Pak Yan di Bapeda, dikerjakan, dieksekusi oleh SKPD, kita monef, kita evaluasi internal oleh Pak Inspektur, itu terukur semua. Kemiskinan bisa turun drastis, PDRB kami tetap naik tinggi, pendapatan per kapita kita jalan, dan ukurannya tentu bagi yang kerja kami di daerah, staf-staf birokrasi ini ya harus tercukupi kesejahteraannya. Nggak mungkin mensejahterakan orang, kami sampaikan sering ke Panas, nggak mungkin Pak kita kerja keluar untuk masyarakat sejahtera kalau anggota kita juga nggak tercukupi. Jadi secara umum perencanaan oke, kinerja oke, ada evaluasi dan sebagainya, tetapi kalau capaiannya nggak terukur, maka tentu tidak bisa dirasakan oleh semuanya. Nah, terakhir tentu apa yang sudah dicapai, yang selama ini dikerjakan di Banyuwangi, selalu kami minta semua staf merasa memiliki. Tugasnya sama, tidak hanya tim humas yang mengerjakan, kami tidak hanya tim Kominfo, tetapi semua staf menjadi PR kami menyampaikan progres-progres keberhasilan kinerja bersama. Karena sehebat apapun kita kerjakan, kalau masyarakat nggak tahu, ya juga tidak bernilai juga.
Nah ini yang sering kita share bareng-bareng di dunia medsos untuk sebagai istilahnya Pak Anas pertanggungjawaban moral dan material kita kepada konstituen. Ini yang sudah kita kerjakan dan hasilnya seperti ini. Itu mungkin ya, mohon maaf kurang lebihnya kami tidak bisa memberikan sesuatu yang dahsyat. Ini kemampuan kami semuanya dari tim Banyuwangi. Karena tadi dibuka oleh pantun, izinkan kami di-share oleh teman-teman untuk pantun juga ini. Sambil ngapalkan tadi Pak Gatot, Pak Ses. Beli lontong berdua di pinggir jalan. Pedas sekali, lezat rasanya. Bapak Ibu LKPP Jakarta, selamat bekerja. Jangan lupa bahagia, Bapak. Beli kurma ke Arab malah dapat buah kelapa. Selamat bekerja sama Bapak Ibu semuanya untuk mencapai cita-cita bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk ketiga narasumber kita dan tambahan yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan tadi saya sudah di awal dan dijawab hampir semua dan janji waktu kita sampai jam 4 loh. Nanti dipermantap di kegiatan workshop jam 4.15 kalau nggak salah waktunya, dan izin saya nggak balas pakai pantun Pak. Tapi saya mau cerita nih 2 menit saja. Tolong maaf Bapak Ibu yang bisa berenang angkat tangan. Angkat tangan Pak, bisa berenang Pak ya? Ini panjang jalur pantai di Bayung ini berapa sih Pak? 175 km yang ditempuh selama 4 jam Pak ya. Iya, ini ada cerita Pak, Profesor ini. Oh ya, sebelum saya cerita katanya satu penanya boleh. Ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu, kanan kiri. Langsung di sini. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kadang-kadang di atas kertas di perencanaan kita bisa membuat perencanaan terpadu ya, antar lintas sektor bahkan sudah kita petakan selain anggarannya, kegiatannya, anggarannya sampai tahapannya, waktunya. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan gitu ya, sehingga waktu yang sudah kita set tahapannya ini tidak sesuai dengan rencana lagi. Sementara anggaran itu kaku kan, pencairan tahap cash flow daerahnya, pencairannya kapan, itu sangat mengacaukan. Dan kadang-kadang yang tadinya ingin bersinergi menghasilkan yang terbaik gitu ya, malah jadi berantakan dari dalam pelaksanaan. Nah, itu bagaimana mengatasi itu ya, dengan kekakuan terutama dalam pengelolaan keuangan ya. Yang kedua, soal evaluasi ya, pengukuran hasil. Kan ada time lag ya, beda-beda. Jadi ada kegiatan yang bisa langsung menghasilkan ya, langsung bisa diukur hasilnya. Ada yang ada lag-nya, ada delay-nya. Dilakukan saat ini tapi dampaknya baru terasa 2-3 tahun yang akan datang misalnya. Tidak langsung bisa diperoleh hasilnya. Nah, itu bagaimana pengukurannya ya, mengenali ada yang bahwa investasi atau anggaran ini, kegiatan ini bisa pengaruhnya ke PDRB misal, atau pengaruhnya ke penurunan kemiskinan, itu langsung atau nunggu berapa lama gitu ya, mengenali itunya atau memprediksi itu seperti apa. Terima kasih. Pertanyaannya berat. Mohon izin kami ingin jawab, nanti ditambahkan Pak Yayan dan Pak Pujo. Kami hanya ingin menyuntukkan di Banyuwangi Bapak, perencanaan domainnya Pak Yayan,
kami berperan mengkoordinir semua kegiatan itu. Kebetulan di asisten, lama kami di asisten 1, kami diberikan kewenangan penuh. Kami nggak tahu di LKPP kewenangan penuh ada di mana, atau di Pak Ses atau di Deputi. Tetapi setiap kegiatan apapun di Banyuwangi, program lintas SKPD apapun, pasti ada yang penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama itulah tugasnya memastikan semua program sesuai yang direncanakan. Kewenangannya penuh, Pak. Istilahnya kalau ada hambatan ini, sumbatannya nggak bisa diselesaikan, maka pilihannya bisa kita matikan atau kita hilangkan. Jadi kita tapi kasih opsi-opsi yang lain, Mas Buta. Kita mengingatkan proses, masih ada waktu, ayo kita kerjakan, ini diselesaikan, ini sudah anjel diskresi, kebijakannya bisa. Nah, kalau memang ini mentok tidak bisa, pilihannya kita ganti timnya lah yang diganti. Maka berarti kalau kita ini sepak bola ada setengah permainan, Pak, yang kita bisa ganti orang di dalam permainan itu tapi tidak merusak suasana tim. Kita ngukur ini style pemainannya seperti apa, jadi gambarannya seperti itu. Kami nggak tahu di LKPP apakah yang diberi kewenangan oleh Pak Kepala ada di bolanya di Pak Ses atau di Pak Deputi di urusan apapun. Tetapi bagi kami di Banyuwangi, kolaborasi itu jalan. Misalnya kami pada saat awal diberi tanggung jawab selaku asisten 1, kami dipasrai memegang kegiatan Banyuwangi Festival eventnya. Melibatkan banyak SKPD, maka kita yang eksekusi. Memutuskan anggaran ini segera cair, ini jalan, jalankan. Tapi kita juga yang tanggung jawab. Kita dipanggil APH, dipanggil Kajati, dipanggil Polda, Pak, dipanggil BPK mempertanggungjawabkan, itu konsekuensi logis. Karena kalau kita tidak berani mengambil resiko apapun, maka pekerjaan tidak akan bisa selesai. Tetapi karena kita punya modal khusus, pasti resiko itu bisa kita ukur dan kita pertimbangkan dampaknya seperti apa. Jadi gambarannya seperti itu. Silakan Pak Yayan menambahkan, nanti ditutup oleh Pak Pujo yang terakhir terkait waktu yang berbeda-beda. Tetapi kami punya range, Pak, target kami tahunan di Pak Yayan. Nanti Pak Yayan juga nambahkan, silakan. Terima kasih. Perencanaan itu memang kata filsuf adalah memegang kunci keberhasilan 80%. Masih ada miss, alfa 20%, itu tingkat kesalahannya. Jadi tidak harus 100% itu di filosofi perencanaan. Nah, menjaga timeline itu kuncinya ada di anggaran kas dan disiplin. Kami dulu anggaran kas itu kita kunci setiap semester di sistem. Kemudian setiap 4 bulan. Setiap triwulan, hari ini kami kunci setiap bulan. Jadi perangkat daerah sudah mengajukan di DIPA-nya, saya melaksanakan sosialisasi masalah hukum bulan Maret 2023. Saya kunci anggarannya di Maret 2023. Tidak boleh mencairkan di bulan April atau Februari. Kenapa? Karena uangnya saya simpan di deposito untuk PAD. Nah, dulu tiap semester, sekarang tiap bulan. Bapeda pernah dibully gara-gara saya belanja printer impor waktu itu, karena belum printer untuk gede, untuk peta, kemudian tertahan di Bea Cukai, kami meleset 1 bulan. Saya dibully habis-habisan Bapeda. Bapeda ini nggak ngasih contoh, ya bisa membuka sistem, mengajukan izin langsung ke Bupati dengan penuh rasa malu, karena begitu. Jadi contoh diomongkan ini, Bapeda nggak ngasih contoh. Nah, awalnya semester, 4 bulan, triwulan, sebulan. Jadi kami punya disiplin. Itu untuk proses perencanaan, kuncinya di anggaran kas. Orang akan takut, pasti konsisten. Saya tidak bisa cair di bulan April karena anggaran kasnya bulan April di rencana, di penyusunan DIPA awal. Pasti akan disiplin orang. Kalau enggak, saya tidak bisa mencairkan anggaran saya, pasti seperti itu orang. Nah, jadi kami memaksa SKPD dengan sistem, dengan kuncian-kuncian tadi itu. Itu caranya menjaga agar kita patuh pada. Intinya bahwa di birokrasi itu harus dipaksa duluan baru terbiasa. Kemudian ini untuk kegiatan perencanaan. Bahkan untuk event pun, event kami juga, misalnya event balap sepeda. Kalau waktunya start jam 7, walaupun bupati belum datang ya kita startkan. Terus kuncinya seperti itu. Karena lembaga USI internasional tidak peduli
itu bupati, itu gubernur, itu presiden, kalau waktunya berangkat harus berangkat. Itu kuncinya di kita disiplin untuk perencanaan agar sesuai dengan pelaksanaan. Untuk pengukuran hasil itu ada dua, kinerja event atau kinerja proses. Kalau event, contoh, kami punya event tanggal 12 besok Adweek, yang mengampu adalah asisten lingkup ekonomi pembangunan. Maka di kinerja mingguan saya, sejak kemarin sudah saya input, 100%-nya tanggal 12 Agustus. Berarti minggu ini, seharusnya kinerja saya itu pada posisi 50%. Apa 50% itu? Sudah ada undangannya, sudah ada terkirim kontrak-kontrak dengan pihak ketiga, sudah macam-macam sudah ada. Itu di kinerja mingguan saya, minggu ini. Nah, itu untuk event. Kalau untuk proses yang panjang, misalnya pariwisata, berapa supportnya ke PDRB, maka pariwisata ini ditentukan turunannya apa untuk support uang. Satu, length of stay. Orang semakin lama datang, semakin banyak hotel bayar hotel, duitnya masuk di PDRB, beredar di Banyuwangi. Jumlah belanja wisatawan, maka kalau Bapak Ibu ke Banyuwangi kemarin, belanja di Oseng Deles, Bapak Ibu itu ditanya, rombongan mana? Jakarta. Itu diinput di sistem kami, berapa Bapak Ibu belanja itu terrekod di kami. Sama kayak di Bali, kalau di Krishna dikasih tempelan-tempelan itu lah. Itu untuk merekod jumlah belanja wisatawan. Nah, nanti akan ketemu, semakin banyak belanja, maka pasti support ke PDRB. Jadi turunannya pada saat itu apa? Indikatornya pada saat itu apa? Untuk support PDRB. Atau misalnya, selain length of stay adalah jumlah kunjungan orang. Nah, kami sedang merevisi data kami, karena data kami ada error kemarin. Karena di sistem kami itu, ada sekian puluh destinasi, itu sistemnya itu merekod setiap orang yang datang. Jadi misalnya Pak Ses datang di Jawatan, terekod 1 orang. Pak Ses datang lagi di Bangsa ada Water, terekod lagi 1 orang. Jadi hitung 2 Pak Ses ini. Kami hari ini sedang proses perbaikan data itu, menentukan margin error berapa orang datang di tempat satu wisata tertentu. Insya Allah data kami sebentar lagi valid, dan kami akan mengambil keputusan dengan cepat untuk itu. Itu Pak, yakin ini tidak memuaskan, tapi karena kami memang bukan pemuas. Terima kasih. Terima kasih, ini terkait sama evaluasi macam-macam Pak. Kalau saya sama teman-teman auditor terkait sama evaluasi, itu ada 2. Kalau evaluasi terkait sama pelaksanaan dilihat dari dasar mereka bekerja, seperti beginilah. Jika ada SKPD umpamanya Dinas Perikanan, membangun 2 tempat pelelangan ikan, pasti ada anggarannya, ada lokasinya, ada waktunya. Ini kita evaluasi, dari 3 ini benar apa enggak? Kan gitu. Kalau sudah 3-3-nya benar, ayo benar lah. Tetapi dampaknya otomatis waktunya kan lebih dari itu. Mungkin dampaknya ikan yang didaratkan harus lebih banyak. Otomatis nanti PAD-nya apa? Pendapatan asli daerah harus lebih banyak. Dan yang paling penting harga jualnya harus lebih tinggi. Jadi evaluasi itu kalau dari sisi inspektorat dilihat dari tujuannya. Demikian Pak, terima kasih.